Yang pertama, kita akan terlebih dahulu belajar terkait dengan pertidaksamaan linear. Dua variabel. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu AX tambah BY lebih dari sama dengan C, atau AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Berurut. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berupa pasangan berurut. Pasangan berurut yaitu X, Y. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear itu dapat kita lihat dalam grafik Kartesius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, ada sebuah grafik Y. Ini bukan Y sama K. Perhatikan grafik ini. Untuk gambar yang pertama, gambar ini menunjukkan bahwa Y itu lebih besar dari K. Dan yang saya arsir ini merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian dari persamaan Y lebih besar dari K. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah grafik saling K. Grafik ini menunjukkan bahwa persamaan Y kurang dari sama dengan K. Karena daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di bawah himpunan K, sehingga ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan gambar sebuah persamaan X yang nilainya itu lebih dari K, lebih dari sama dengan K. Dan daerah yang saya arsir merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian gambar yang keempat,
gambar grafik dari persamaan X kurang dari sama dengan K. Dan yang saya arsir merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita masuk pada contoh gambar yang kelima. Gambarnya seperti ini, Y, X, koordinat kartesius Y dan X. Persamaannya tadi AX tambah BY itu lebih dari C, dengan A-nya itu lebih dari 0. Karena A-nya lebih dari 0, maka garisnya ini seperti ini. Ini menunjukkan bahwa persamaan ini untuk A-nya itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, yang keenam, grafik Y dan X. Persamaan AX tambah BY kurang dari C, dengan A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Penyelesaian pertidaksamaan dua X tambah 3Y kurang dari 6 pada koordinat kartesius. Penyelesaiannya langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dari persamaan ini. Yang pertama 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kita misalkan dia punya X-nya itu sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 2. Sehingga dia punya titik potongnya itu 0,2. Kemudian yang kedua, kita misalkan dia punya Y-nya yang sama dengan 0. 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3. Maka titik potongnya itu 3,0. Kemudian koefisien X-nya itu sama dengan 2. Ini menunjukkan karena koefisien X-nya itu sama dengan 2, maka 2 ini merupakan bilangan yang lebih dari 0. Dan tandanya pertidaksamaan. Maka daerah yang diarsirnya itu sebelah kiri garis.
Ini tadi itu langkah pertama. Kemudian langkah 2-nya, kita masukkan titik potong yang telah kita cari ini pada grafik. Grafik Y dan X. Titik potong yang pertama tadi itu 0,2. Berarti X-nya ini berada di titik 0, sementara Y-nya itu berada di titik 2. Kemudian titik potong yang kedua tadi itu 3,0. Berarti X-nya itu berada di titik 3, Y-nya itu berada di titik 0. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis lurus. Karena koefisien X-nya tadi sama dengan 2 dan tandanya itu merupakan pertidaksamaan, maka daerah yang diarsir merupakan daerah yang berada di sebelah kiri garis, yaitu di sini. Maka ini merupakan daerah penyelesaian dari persamaan (2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6). 3. Baik, selanjutnya kita masuk pada submateri terkait dengan program linear. Dalam program linear ada yang ada sebuah fungsi linear yang disebut sebagai fungsi tujuan. Dan juga ada sebuah sistem pertidaksamaan linear yang disebut sebagai kendala atau batasan. Yang disebut sebagai kendala atau batasan. Program linear untuk dua variabel untuk maksimum f(x, y)-nya itu C1x tambah C2y dengan kendalanya A1x tambah B2y kurang dari D1. Itu untuk kendala yang pertama. Yang kedua, A2x tambah B2y kurang dari D2. X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Kemudian untuk maksimum tadi. Kemudian yang kedua untuk minimum. Untuk minimum fx, y-nya itu sama dengan C1x tambah C2y dan fungsi kendalanya dengan kendalanya sama dengan A1x tambah B2y lebih dari
D1. Kendala yang kedua, A2X tambah B2Y lebih dari D2. X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Dan persoalan yang kita cari dalam menentukan maksimum dan juga minimumnya yaitu X dan Y yang terdapat pada kendala yang misalnya ini tadi, kendala pada minimum A1X tambah B2Y lebih dari D1. Sehingga fungsi tujuan f(x, y) menjadi optimum. Optimum di sini bisa bermaksud maksimum ataupun minimum. Tiga. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Untuk X, Y yang memenuhi X tambah Y lebih dari sama dengan 4, 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6, dan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nilai minimum F sama dengan X tambah Y adalah penyelesaian. Minimumkan F sama dengan X tambah Y. Syarat yang pertama tadi 4X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6, dan yang terakhir 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong dari ketiga syarat ini. Yang pertama itu titik potong dari persamaan ini. X tambah Y kurang dari lebih dari sama dengan 4. Kita misalkan yang pertama, kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. X sama dengan 0. Maka 0 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Titik potongnya 0,4. Yang kedua, kita misalkan dia punya Y-nya itu sama dengan 0. Maka 4X tambah Y lebih dari 4. Kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Maka 4X tambah 0 sama dengan 4. Maka X sama dengan 1. Dan titik potongnya 1,0. Kemudian persamaan yang kedua, kita tentukan juga dia punya titik potongnya. 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Misalkan X-nya itu sama dengan 0. Maka 0 tambah 3Y sama dengan 6. Y-nya itu sama dengan 2. Maka titik potongnya 0,2. Kemudian yang kedua,
kita misalkan dia punya Y-nya itu sama dengan 0. Maka 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Kita misalkan dia punya Y-nya itu tadi sama dengan 0. Maka 2X tambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 3. Maka didapat dia punya titik potongnya 3,0. Begitupun dengan persamaan yang ketiga. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita misalkan lagi dia punya X-nya ini sama dengan 0. Maka 0 tambah 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Maka dia punya titik potongnya 0,4. Kemudian kita misalkan juga dia punya Y-nya ini sama dengan 0. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Y-nya sama dengan 0. Maka 4X tambah 0 sama dengan 12. X-nya ini sama dengan 3. Sehingga titik potongnya 3,0. Setelah kita memperoleh dia punya titik potong dari ketiga persamaan ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk pada grafik. Persamaan yang pertama tadi dia punya titik potongnya itu 0,4. Berarti 4 dan 0. Kemudian yang keduanya itu tadi 1,0. Ini 1. Dia punya garisnya. Kurang lebih seperti ini untuk persamaan 4X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua, dia punya titik potongnya tadi itu 0,2. 2 dan 0. Kemudian yang kedua 3,0. Misalkan di sini 3. Maka dia punya titik potongnya itu seperti ini. Untuk persamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian persamaan yang ketiga, 4X tambah 3Y kurang dari 12. Titik potongnya tadi itu 0,4. Berarti tetap di sini. Dan yang kedua itu 3,0. 0,4 berarti ini itu 4, sini itu 3. Jadi gambarnya seperti ini. Kita misalkan ini titik A, ini B, ini C. Dan misalkan ini merupakan segitiga. Segitiga A, B, dan C. Tiga. Berdasarkan grafik tadi, maka titik C, titik ekstrim dari titik C itu 0,4 dan titik B 3,0 dan titik A. Titik A-nya belum diketahui. Sehingga langkah selanjutnya kita mencari titik ekstrim dari titik A. Untuk mencarinya kita masukkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua.
untuk mendapatkan titik ekstrim dari titik A. Kita eliminasi X dari persamaan ini, maka yang pertama kita kalikan dengan 2, yang kedua kita kalikan dengan 1. Maka 2x kali 2 sama dengan 4x, tambah 3y dikali 2 sama dengan 6y, dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 1 dikali 4 sama dengan 4, tambah 1 dikali 1y sama dengan y, sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita eliminasi x untuk mendapatkan nilai y. 4x kurang 4x habis, 6y kurang 1y 5y, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kita dapat nilai y-nya itu 8/5. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai y sama dengan 8/5 ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita substitusikan nilai ini. Maka hasilnya itu 2x tambah 3 kali 8/5 sama dengan 6. 2x tambah 24/5 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 kurang 24/5. 2x sama dengan, samakan ini dengan 5, 1, 30 kurang 24, 2x sama dengan 6/5. 6/5 berarti x-nya sama dengan 6/5 bagi 2. Ini sama dengan 6/5 kali 1/2 sama dengan 6/10. 6 atau 3/5. Sehingga kita dapat titik A, titik ekstrim A nya itu sama dengan 3/5, 3/5,8/5. Ini merupakan titik ekstrim dari A. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk pada FC. Titik ekstrimnya tadi itu yang ini 0,4. Berarti sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian FB-nya itu F 3,0. Maka hasilnya 3 tambah 0 sama dengan 3. Dan FA-nya itu F 3/5,8/5 sama dengan 3/5 tambah 8/5 sama dengan 11/5 sama dengan 21/5. Maka didapat nilai F-nya itu, nilai F minimumnya itu yaitu nilai terkecil dari ketiga ini. Karena nilai terkecilnya itu 2/1/5, maka ini merupakan
nilai minimum dari nilai F. Baik teman-teman, untuk materi terkait dengan program linear kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.